Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang liquiritin dan likrija uralensis mengurangi artritis reumatoid dengan mengurangi peradangan, menekan angiogenesis dan menghambat jalur sinyal MAPK. Sebelumnya kami akan menampilkan anggota kelompok kami. Yang pertama Dwi Ristika Wahyu, kemudian Intan Maharani Jihan, Wiji Wulandari, dan terakhir Nyomat Swindana. Untuk pendahuluan bisa dibacakan oleh rekan saya. Baik, pada pendahuluan, apa yang dimaksud dengan artritis reumatoid? Artritis reumatoid atau sering disebut RA merupakan penyakit autoimun kronis yang menyebabkan kerusakan tulang, sendi, atau tulang rawan. Penyebaran sinofiosit mirip fibroblast RAFLS dalam sinovium RA dianggap sebagai penanda patologis dan sel-sel tersebut menunjukkan sifat mirip kanker, termasuk proliferasi abnormal dan resisten terhadap apoptosis yang dapat merusak jaringan artikular secara parah. Oleh karena itu, jelas bahwa apoptosis FLS yang dipercepat mungkin merupakan pengobatan yang efektif untuk RA. Selanjutnya, zat aktif dan kandungan tanaman. Apa zat aktif dan kandungan tanaman dalam penelitian tersebut? Senyawa utama dalam penelitian ini adalah liquiritin, yaitu flavonoid yang diekstraksi dari akar Glirisa uralensis. Liquiritin dikenal memiliki berbagai aktivitas farmakologis, termasuk efektivitas antiinflamasi dan kemampuan memodulasi jalur sinyal imun serta apoptotik. Kandungan liquiritin ini diperkirakan mampu memperbaiki kondisi inflamasi, mengurangi proliferasi sel-sel patologis, dan mempercepat proses apoptosis pada sel RAFLS, sehingga mampu menghambat kemajuan kerusakan sendi yang disebabkan oleh RA. Pada kali ini, menggunakan dua metode penelitian, yaitu in vitro dan in vivo. Untuk in vitro, pada metode penelitian ini, sel RAFLS diinduksi dengan IL-1 beta untuk meniru kondisi peradangan pada artritis reumatoid. Selanjutnya, sel diberi perlakuan dengan berbagai konsentrasi liquiritin. Kemudian, dilakukan beberapa uji seperti MTT untuk melihat viabilitas sel, pewarnaan Hughes untuk mengamati morfologi inti sel apoptotik, GC1 untuk menilai perubahan potensial membran mitokondria, serta Western blot untuk menganalisis ekspresi protein, apoptosis, dan jalur MAPK. Untuk in vivo, pada metode ini digunakan tikus jantan BALB atau C yang diinduksi dengan kolagen tipe 2 untuk membentuk model artritis atau CEA model. Liquiritin diberikan secara oral, kemudian dilakukan pemeriksaan histologis jaringan sendi menggunakan pewarnaan HE atau tunel. Pengukuran kadar sitokin proinflamasi atau IL-1 beta, TNF-alpha atau IL-6 menggunakan metode ELISA, serta penilaian tingkat keparahan artritis melalui pengamatan pembengkakan dan skor sendi. Untuk yang selanjutnya, mekanisme bahan alam dalam pengobatan penyakit autoimun seperti reumatoid artritis atau RA, menginduksi apoptosis sel sinofiosit atau RAFLSS, menghambat proliferasi dan mendorong apoptosis, secara signifikan menghambat kelangsungan hidup dan mendorong apoptosis sel RAFLSS yang terinduksi inflamasi atau IL-1 beta. Yang selanjutnya mengaktifasi jalur mitokondria atau kaspase.
pada jalur ini dibagi menjadi beberapa, yaitu diantaranya penurunan potensial membran mitokondria, pelepasan sitokrin C dari mitokondria ke sitoplasma, kemudian penurunan rasio BCL2. Senyawa ini menurunkan ekspresi protein anti-apoptosis BCL2 dan meningkatkan ekspresi protein pro-apoptosis BAX. Aktivasi kapase 3 menginduksi penurunan signifikan ekspresi pro-kapase 3 yang merupakan enzim penting dalam proses apoptosis. Yang selanjutnya yaitu menghambat jalur pensinyalan MAPK. Lihuiritin bekerja dengan menghambat jalur pensinyalan mitogen activated protein kinase atau sering disebut MAPK pada fosforilisasi protein JNK Sijan N-terminal kinase dan P38. Baik, selanjutnya yaitu mengurangi inflamasi dan menekan angiogenesis. Pada bagian ini, kita akan membahas dua mekanisme penting, yaitu efek antiinflamasi dan juga anti-angiogenesis. Keduanya sangat berperan besar dalam menghambat adanya proses peradangan yang terjadi pada penyakit seperti rheumatoid arthritis atau RA. Yang pertama kita bahas yaitu efek antiinflamasi. Zat atau senyawa dengan efek antiinflamasi bekerja dengan mengurangi adanya produksi sitokin pada proinflamasi seperti IL-1 beta, TNF, alpha, dan juga IL-6. Sitokin ini adalah molekul yang biasanya meningkatkan saat terjadi suatu peradangan, di mana pada penelitian ini menggunakan metode model hewan dan juga coba RA. Kadar sitokin tersebut terbukti adanya menurunkan peradangan dan juga berhasil ditekan. Kemudian yang kedua adanya efek anti-angiogenesis. Selain menekan peradangan, juga mekanisme lainnya yaitu menghentikan adanya anti-angiogenesis, yaitu dengan menghambat pembentukan pembuluh darah yang baru. Senyawa ini bekerja dengan cara menghambat ekspresi VEGF, yaitu Vascular Endothelial Growth Factor. VEGF ini merupakan sitokin utama yang memicu adanya proses angiogenesis, yaitu pembentukan pembuluh darah baru yang justru memperparah peradangan dan juga membentuk jaringan yang disebut dengan panus di sendi pada RA. Dengan menekan VEGF, pembentukan panus bisa dicegah juga dengan kerusakan sendi dan dapat dikurangi. Kesimpulannya, dari secara keseluruhan, liquiritin dan dari akar Glireza oralis ini sangat efektif untuk menekan proses patologis artritis reumatoid. Senyawa ini juga bekerja dengan menghambat adanya peradangan, angiogenesis, dan jalur pensinyalan MAPK, serta meningkatkan apoptosis pada sel RA FLS. Dengan demikian, liquiritin juga berpotensi dikembangkan sebagai terapi alami yang aman dan efektif untuk penderita artritis reumatoid atau RA.